Sudah terdengar. Siap, sudah. Baiklah, sebelumnya izin untuk memulai acara silaturahim kita pada malam hari ini. Baiklah, karena jam sudah menunjukkan pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, izinkan saya untuk memulai Zoom meeting kita pada malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama adalah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di acara silaturahmi pada malam hari ini. Salawat beserta salam tak lupa boleh kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Kak Yurisdian selaku penyampai keynote speech kita pada malam hari ini ataupun senior kita dari generasi 4. Dan yang saya hormati Kak Barika Harma selaku Ketua Umum IKAPUS Provinsi Riau dari generasi 5. Dan yang saya hormati kakak-kakak dan rekan-rekan alumni SMA Negeri Provinsi Riau yang saat ini sedang berdinas perhubungan ataupun yang sedang menempuh pendidikan di lingkup perhubungan. Baiklah, sebelum memulai acara kita pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Taruni Bianca Giarini dari program studi Diploma 4 Teknik Listrik Bandara Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug. Sebelum memulai acara, ada pun susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga ada video singkat, yang keempat ada keynote speech yang akan disampaikan oleh Kak Yurisdian, yang kelima ada sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum IKAPUS yaitu Kak Barika Harma. Selanjutnya ada perkenalan sekaligus sesi acara ramah tamah, di mana perkenalan ini akan dimulai dari rekan-rekan tingkat 1, lalu dilanjutkan dengan rekan tingkat 2 dan seterusnya, dan yang terakhir penutupan. Baiklah, langsung saja kita mulai acara pertama yaitu bacaan doa yang akan dipimpin oleh rekan kita Lefki. Kepada Lefki dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin senior. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Lefki Brilian, asal Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Sebelum memulai acara silaturahim online kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa agar supaya pertemuan kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami hidayah ya Allah agar acara silaturahim online kami malam ini berjalan lancar. Ya Allah, ya Tuhan kami, sukseskanlah kami semua ya Allah, panjangkanlah umur kami, murahkanlah rezeki kami, sehatkanlah badan kami selalu ya Allah agar kami dapat
beribadah kepadamu dan selalu belajar setiap harinya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami ampunilah dosa guru-guru kami, pengajar-pengajar kami, baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, berilah kami kesempatan untuk selalu melaksanakan silaturahim ini ya Allah, baik secara online maupun secara Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami sangat berharap doa-doa kami diterima di sisi. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami semua ya Allah, mudahkanlah kedua orang kami dalam mencari rezeki ya Allah, agar pendidikan kami bisa berjalan dengan lancar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya adalah kita akan menyaksikan video singkat. Mohon izin untuk host untuk izinkan share screen. Suaranya left. Suaranya.
Di-share juga suaranya, Lev. Siapa? Siap, sudah Pak. Terima kasih banyak Pak. Baiklah, demikianlah video singkatnya. Selanjutnya ada penyampaian keynote speech oleh Kak Yurisdian. Kepada Kak Yurisdian dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya? Bisa didengar? Jelas Pak. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kita kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pada malam hari ini kita sangat berbangga hati dapat melaksanakan silaturahim ini perdana sejak kita berkomunikasi sebelumnya hanya melalui WA. Alhamdulillah malam ini secara virtual bisa kita bertatap muka walaupun melalui media Zoom meeting. Pertama, ucapan terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Barika Harma. Bapak Barika Harma sudah bergabung? Ya, mudah-mudahan dalam monitor kita malam ini sudah sepertinya sudah masuk dalam Zoom meeting kita. Beliau adalah Ketua Umum DPP IKA Plus Provinsi Riau, angkatan Gen 5. Kita harapkan nanti mendapatkan motivasi dari beliau. Kemudian yang sangat kita banggakan dan ucapan terima kasih kepada seluruh
tim yang telah mempersiapkan kegiatan kita pada malam ini. Tentunya sudah meluangkan waktu dengan persiapan-persiapan yang memang sudah seupaya mungkin dilakukan secara maksimal. Terima kasih kepada adik-adik kami dan kepada seluruh adik-adik kami peserta Zoom. Sebenarnya bukan webinar ya, tapi lebih tepatnya ramah tamah lah pada malam ini. Beberapa juga sudah pernah kami langsung bertemu secara langsung, tapi secara keseluruhan masih belum dapat meluangkan waktu dengan segala kesibukan kita, baik itu dalam pendidikan maupun dalam pekerjaan, sehingga langkah utama yang perlu kita lakukan adalah dengan tetap muka secara virtual. Jadi kesannya jangan terlalu kaku malam ini, kita bisa nanti sharing, tapi kita tetap batasi waktu kita nanti sesuai dengan dinamika silaturahim kita. Jadi adik-adik sekalian yang kita hormati Adinda Barika Harma, bahwasanya kita tidak dalam konteks membuat sebuah organisasi yang baru ya. Artinya Alumni Plus Perhubungan ini merupakan komunitas di dalam naungan ataupun binaan dari IKA Plus. Jadi tidak ada sebuah anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kita juga tidak dalam ranah kepengurusan baku. Jadi lebih tepatnya kita ini silaturahim ya, yang tidak ada semacam ikatan-ikatan khusus ya di luar dari kita sebagai alumni SMA Negeri Plus Provinsi Riau yang juga bernaung di bawah perhubungan, yaitu baik Kementerian Perhubungan maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Kota. Jadi kita sangat berharap dapat mendapatkan perhatian dan binaan dari senior-senior kita, dari pengurus DPP IKA Plus. Mudah-mudahan kita dan adik-adik kita ini mendapatkan motivasi dan hal-hal yang penting dilakukan seterusnya. Di dalam komunitas ini juga tidak ada suatu kepengurusan baku. Kita memang tidak ada menunjuk siapa ketuanya atau siapa nanti yang sebagai pengurus-pengurusnya, tetap kita lebih ditekankan lebih ke persaudaraan saja, komunitas yang siapapun nanti bisa dengan kemampuan kita masing-masing, dengan waktu yang kesempatan yang ada, kita bisa untuk tampil di dalam hal bersilaturahim. Jadi juga tidak ada dalam ranah-ranah politik ataupun dalam penggalangan dana. Kita tetap berpedoman kepada anggaran dasar anggaran rumah tangga di bawah naungan DPP IKA Plus Provinsi Riau. Jadi dalam hal ini komunitas kita sebatas silaturahim. Namun urgensi dari komunitas kita ini tentunya silaturahim ini perlu kita lakukan sesuai dengan petunjuk di agama kita, bahwasanya menyambung silaturahim itu akan mempermudah segala sesuatu, akan mempermudah rezeki, memperpanjang umur, dan mempermudah dalam hal kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Nah, adapun urgensi kita dalam berkomunitas ini, yang pertama dalam hal membina ataupun mengarahkan adik-adik kita pada saat adik-adik kita ini mengikuti si pencatar, itu seleksi penerimaan calon taruna perhubungan. Jadi dengan adanya senior-senior yang sudah pernah berpengalaman pada tahun-tahun kita mengikuti si pencatar, tentu pengalaman itu nanti bisa kita sampaikan kepada adik-adik kita di kelas 12 yang memang ada minat untuk mengikuti ketarunaan di perhubungan. Yang kedua, koordinasi kita pada saat kita mengikuti perkuliahan, tentu pada saat kita menjadi taruna ada hal-hal yang memang masih belum kita pahami. Dengan adanya komunitas ini tentu akan terasa lebih mudah ya, karena kita di bawah dua panji. Yang pertama, kita sama-sama dari Alumni Plus, dan juga kita dalam hal perhubungan, walaupun matra darat laut udara tentu di bawah Kementerian Perhubungan. Dan yang ketiga yaitu koordinasi kita untuk lebih mempermudah kita dalam dunia pekerjaan. Karena selama apapun kita kuliah tentu ada batasnya, tentu akan
masuk di dalam dunia pekerjaan, di mana sesungguhnya di pekerjaan itulah yang kita ditantang untuk bisa menunjukkan integritas kita, kemudian dunia pekerjaan tidak semudah yang kita bayangkan, tentu kita butuh motivasi, petunjuk, kemudian pengalaman-pengalaman, baik itu dari senior-senior kita maupun teman-teman kita. Jadi dengan adanya koordinasi ini diharapkan nanti kita tetap kepada jalan yang lurus. Kemudian juga kita perlu sampaikan kepada Bapak Ketua Umum DPP IKA Plus, di mana saat ini kami izin menyampaikan jumlah alumni plus yang berkesempatan mengikuti program ketarunaan, baik itu sudah bekerja maupun masih dalam status taruna berjumlah 30 orang. Dinda, Barika, 30 orang ini satu peleton ini. Kalau dulu belum bisa kita kumpulkan karena masih 2, 3, 4, 5. Kalau sekarang sudah 30. Jadi dengan jumlah 30 ini sebenarnya ini adalah satu aset ya. Di mana kalau Adinda Barika sudah tidak terhitung lagi ya. Sejak Gen 1 sampai dengan terakhir itu sudah banyak, bahkan mungkin sudah ratusan ya TNI dari akademi yang itu ya mungkin database-nya mungkin sudah ada ya. Tapi tentu dengan yang kecil-kecil yang dengan jumlah yang baru 30, nah ini juga kita dari awal memang konsentrasi kita memang pada database, karena di database itulah kita nanti bisa melihat di mana posisi-posisi kita yang diberi amanah di dalam kuliah maupun pekerjaan. Jadi pola pembibitan di perhubungan ini juga kami perlu sampaikan kepada Bapak Ketua Umum, di mana pola pembibitan di perhubungan itu di bawah naungan Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan, itu ada 3 kategori. Yang pertama, pembibitan kementerian. Di mana di pembibitan kementerian ini, setelah adinda kita, adik-adik kita ini selesai pendidikan, mereka akan mendapatkan kesempatan menjadi ASN, menjadi PNS di lingkup Kementerian Perhubungan, baik itu di matra darat, laut, maupun udara. Apakah nanti kalau di daratnya di BPTD, atau di kementerian di Jakartanya, atau mungkin di lautnya di KSOP, ataupun di udara juga di pelabuhan udara atau di bandar udara. Kemudian juga pola pembibitan ini juga ada kerjasama antara pemerintah provinsi. Nah, di dalam hal ini adik-adik kita ini tentu ada juga yang di bawah pola pembibitan Provinsi Riau, di mana nanti setelah selesai pendidikan mereka akan mendapatkan kesempatan menjadi PNS di Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Tentu sangat kita harapkan nanti bisa untuk mengkoordinir kita-kita yang ada di kabupaten kota. Yang ketiga yaitu pola pembibitan kabupaten kota. Ini yang paling banyak. Jadi kabupaten kota yang sudah ada MOU dengan Kementerian Perhubungan atau dengan kalau saat ini masih dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi, di mana MOU tersebut nantinya setelah selesai pendidikan akan dikembalikan ke kabupaten kota menjadi PNS di Dinas Perhubungan kabupaten kota sesuai dengan kebutuhan dari daerah tersebut. Jadi dinamika ini sangat penting untuk kita jadikan sebagai landasan kita untuk mengenal. Jadi jangan sampai nanti kita butuh dukungan dari Kabupaten X. Nah, kita tidak tahu ternyata di situ juga ada alumni plus yang tentu akan lebih mudah lagi untuk hal-hal yang sifatnya berkoordinasi, sekalipun hanya hal-hal yang kecil. Kemudian di dalam perhubungan ini tidak bisa terpisahkan antara darat, laut, udara, karena yang namanya perhubungan tentu berhubungan ya, untuk antara darat, laut, udara. Kita perlu berkoordinasi. Jadi kalau kita hanya bersilaturahim dengan sesama taruna darat saja, itu tentu tidak akan mempermudah kita di dalam hal apabila kita membutuhkan dukungan-dukungan dari laut dengan KSOP, apalagi dengan udara. Seburuk-buruknya kita tentu dengan kemudahan secara pribadi lah. Kita tahu ada adik-adik kita yang di Kementerian Perhubungan, di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, kita butuh informasi-informasi tentang transportasi udara, tentu akan lebih memudahkan. Nah, selama ini dinamika yang terjadi adalah ego sektoral, di mana kita merasa diri kita itu yang paling berkuasa atau paling hebat. Nah, ini ya dengan adanya silaturahim ini, ego sektoral ini akan kita kurangi, bahkan kita minimalisir, kita hilangkan, di mana setiap kita itu, sekalipun kita di kementerian, di provinsi, di kabupaten kota, tentu kita memiliki pengaruh atau memiliki kewenangan yang berbeda-beda, dan tentu tidak ada sesuatu yang dianggap lebih penting, tentu semuanya penting.
Jadi ego sektoral ini kita minimalkan. Jadi ke depannya dengan adanya database ini nanti menjadi salah satu database bagi DPP IKA Plus untuk ini ketika nanti kita perlu informasi-informasi, oh ternyata kita ada alumni-alumni kita atau taruna-taruna kita yang berkecimpung di bidang perhubungan. Kemudian mumpung jumlah kita sudah 30 orang, tentu ke depan akan bisa jadi akan berdinamika, akan tiap tahun akan bertambah. Jadi tentu ada wacana-wacana ke depan untuk bersilaturahim secara langsung. Tentu ini berdasarkan kesempatan dan kesepakatan kita bersama. Nah, tadi terkait tentang judul silaturahim kita adab dan ilmu, sebenarnya ini adalah inisiatif dari adik-adik kita. Ya, artinya dia mungkin maksud dari adab dan ilmu ini, adab ini sepintar apapun kita, kalau tidak beradab ya tentu tidak akan diketahui orang kita memiliki keilmuan. Adab ini salah satunya diwujudkan dengan saling mengenal, yaitu dengan bersilaturahim. Nah, di akhir dari yang keynote speech yang kami sampaikan ini, kita bersama meminta motivasi, kemudian arahan, kemudian kira-kira apa yang penting untuk sama-sama kita lakukan, terkhusus untuk adik-adik kami dari Ketua Umum DPP IKA Plus Provinsi Riau. Nanti adik-adik bisa langsung bertanya lah ya, mungkin nanti setelah disampaikan, banyak-banyaklah kita meminta ilmu dari beliau. Jadi untuk persiapan malam ini, Dinda Barika, saya ini nonton film pilot itu, yang Top Gun itu, untuk mempersiapkan mental saya bertemu dengan adik yang sangat saya sayangi. Jadi untuk adik-adik ketahui bersama, saya kenal dengan Dinda Barika ini bukan di SMA Plus ini awalnya. Jauh sebelum kami masuk ke SMA Plus. Lebih tepatnya pada saat kita dulu pernah sama-sama kursus bahasa Inggris ya, Dinda. Kita diajari oleh almarhum Pak Azlim Pili. Jadi beliau sudah meninggal. Pak Azlim Pili itu yang mengajarkan kita bahasa Inggris. Itu jauh sebelum kita SMA Plus. Jadi dengan hubungan emosional kami sangat bagus. Terakhir saya bertemu secara langsung ketika orang tua dari Adinda Barika berpulang. Itulah terakhir saya bertemu secara langsung. Namun tentu tidak akan terlalu banyak yang bisa kami berdiskusi karena dalam kondisi kami berduka. Jadi tentu ke depan kita berharap dengan adanya kesempatan-kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim langsung lah. Nanti banyaklah yang bisa kita dapatkan pengalaman, ilmu dari senior-senior kita, dari ketua umum dan seluruh perangkatnya. Itu sajalah yang dapat sementara kami sampaikan. Sebenarnya saya hari ini karena ide untuk silaturahim ini memang betul-betul ide dari teman-teman semua nih, dari adik-adik kami yang merasa penting untuk saling mengenal. Jadi tidak terlalu berat juga lah materi malam ini, lebih tepatnya adalah kita saling mengenal, ternyata kita ada dan kita butuh. Jangan sampai nanti giliran sudah butuh baru mencari-cari senior. Nah, itu yang kurang adab itu sebenarnya. Jadi kita sebenarnya aset negara ini. Jadi mau kemana, mau ke Meranti, mau ke Bengkalis, oh ada di situ adik-adik kita, ada teman-teman kita di situ. Tentu akan lebih cepat lagi komunikasi karena kecerdasan tidak melulu di nomor satukan sekarang, tapi yang lebih tepatnya itu adalah relasi-relasi kita. Jadi ketika kita memiliki relasi yang banyak, tentu akan lebih cepat urusan-urusan yang seharusnya kita kerjakan sendiri dengan adanya bantuan dari teman-teman. Kita bisa akan lebih cepat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, itu sajalah dulu yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Tentunya dinamika kita berkembang ya. Artinya kita mohonkan waktu kesempatan dari Bapak Ketua Umum DPP IKA Plus yang semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kekuatan untuk beliau dalam memimpin bangsa dan organisasi kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yurusdian atas dua kata sambutannya. Ada kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum IKA Plus Provinsi Riau yang akan disampaikan oleh Kak Barika kepada Kak Barika. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada MC, lalu yang terhormat di sini kakanda kami Bang Rusdian, Pak Haji Rusdian. Jadi dulu memang ketika zaman kursus pun beliau ini sudah ada tanda-tanda keimanan dan ketakwaannya sama beliau ini. Dan ketika di Isma Plus pun keimanan dan ketakwaan yang tertempel di muka beliau ini makin bertambah ketika SMA. Sehingga ketika di SMA pun saya tidak terlalu banyak mendekat ke beliau ini agar tidak terkesan gap-gapan dengan yang lain. Jujur aja sama beliau ini waktu dulu SMA saya tidak terlalu dekat dalam berkomunikasi karena di sekolah itu kita harus berbaur dengan seluruh lapisan, jadi tidak terlihat kedaerahan. Yang saya hormati juga kepada panitia yang telah merencanakan acara ini. Menurut saya ini adalah hal yang sangat luar biasa ya, dari semua lini Isma Plus, dari background kerjaan yang ada itu baru dinas perhubungan ini yang baru melaksanakan silaturahmi seperti ini, dan saya sendiri pun merasa terhormat. Jujur aja saya merasa terhormat. Dan ketika saya diundang untuk menghadiri acara silaturahmi ini, saya begitu excited sebenarnya. Dari jam 8 kurang 10 itu saya udah duduk di depan layar sebenarnya, tapi ID yang dikasih ini kayaknya nggak masuk, sehingga saya minta kepada siapa namanya, Levki ya, Levki ini untuk minta link yang sesungguhnya. Oke, itu pembukaan dari saya. Namun tidak banyak yang saya sampaikan di depan ini, karena semuanya sudah disampaikan oleh Bang Rusdian. Kalaupun saya sampaikan paling sifatnya mengulangi. Dan tadi ada beberapa hal yang menjadi penekanan yang saya catat di hati saya dan pikiran saya, memang saya tidak bawa catatan. Cuma apa yang disampaikan oleh beliau ini, Bang Rusdian tadi, sangat-sangat betul. Dan itu yang saya lakukan dan itu yang saya rasakan manfaatnya gitu loh ya. Dari silaturahmi ini akan mempermudah segala urusan kita. Kalau memperpanjang umur dan memperluas rezeki itu udah pasti. Tapi ada tambahannya bagi kita orang kedinasan ini, dengan adanya silaturahmi ini mempermudah urusan itu sangat saya rasakan gitu loh. Yang harusnya prosedurnya ke sini, tapi dengan adanya kita adanya relasi kita langsung ke sini, nggak perlu ke sini gitu loh. Saya rasa itu sah-sah saja kalau memang itu diperlukan gitu loh. Kalau memang ada, silakan. Bukan itu nepotisme, tapi memang kalau kita memang dekat sama orangnya yang langsung, yang seharusnya kita harus ke resepsionis dulu, harus laporan ke sini dulu. Tapi kalau pimpinannya di lembaga itu ada orang yang kita kenal, lewat semua, yang harusnya berurusan 1 minggu ya sehari itu pun jadi gitu. Bahkan via telepon pun jadi selesai gitu. Di TNI AU, saya kebetulan dinas di TNI AU ya, itu banyak yang saya rasakan seperti itu. Jadi, oh ya, saya sendiri belum perkenalan nih. Mungkin Bang Rusdian udah tahu, yang lain udah tahu, si Levki udah tahu, karena memang Levki ini yang komunikasi sama saya untuk merencanakan hal ini, mengundang saya. Jadi saya adalah Barika Harma, dan saya kelahiran di Kampar. Kalau tempatnya lahirnya di Pekanbaru, namun memang waktu itu pas lahirnya Pekanbaru, tapi saya sendiri terlahir di negeri Ocu. Di negeri Ocu, pasnya itu di Alam Panjang, Rumbio. Satu kampung sebenarnya sama Bang Rusdian ini. Alam Panjang, Rumbio. Kalau ibu saya Rumbio. Jadi setelah lahir saya besarnya di Rumbio itu sampai TK, SD, ikut orang tua lagi berdinas di Kualu, Sungai Pinang, Kecamatan Tambang ya. Saya besar di sana, lalu saya di SMA Plus itu Gen 5, 1 tahun di bawah Bang Rusdian. Ketika masuk ke sekolahan aja pun sebenarnya saya minta Santiajinya ke Bang Rusdian. Kebetulan memang ketika waktu itu Bang Rusdian ini lagi proses tes kalau nggak salah. Jadi saya nanya ke beliaunya dan ya ada sedikit jalannya. Asbab itu Allah berikan jalan. Terus
Saya tes ke ke Akademi Militer. Kalau kita bilang Akmil itu hanya Angkatan Darat ya, bukan Akmil itu udara. Oh, dia masuk Akmil, bukan. Kalau udara bilang Akmil enggak. Kalau udara tuh Akademi Angkatan Udara. Kalau laut Akademi Angkatan Laut. Kalau Akmil berarti itu darat. Tapi orang bilangnya lebih simpelnya masuk apa dia? Masuk kalau Taruna Akademi TNI ya, orang bilangnya Akabri gitu. Saya dulu tesnya Akmil tahun 2006 namun gagal. Saya tes darat dulu. Lulus dari Pekanbaru, kirim ke Medan. Kalau saya bilang jujur aja, memang kalau memang tidak rezeki ya tidak rezeki ya. Tapi memang pada saat itu tingkat nepotismenya memang tinggi kalau di darat. Ketika lulus dari Pekanbaru, lulus dari Medan, lulus Pekanbaru, Padang, Siantar, Sibolga, semuanya gabung di Medan. Sebelum masuk ke tes pusatnya di Lembang, Bandung, itu di Medan itu dites lagi, disaring lagi. 12 orang dari Pekanbaru itu satu pun nggak ada yang berangkatkan. Padang dari 7 orang dikirim hanya satu, selebihnya orang-orang dari Medan sana. Ya, kalau kita bilang nepotisme walau alam, namun ya yang pasti adalah tidak rezeki. Dan akhirnya tahun depannya lagi tahun 2005 ya. Nah, tahun depannya 2006 saya tes lagi. Akhirnya saya lulus di Angkatan Udara dan alhamdulillah saya ranking 1 dulu di Pekanbaru. Kebetulan 2 orang junior saya di Gen 6-nya ikut sama saya jadinya, si Stevia sama Alhamra. Jadi 4 orang ketika itu lulus Taruna di Pekanbaru, 3 orang dari kita, dari Semua Plus, saya, 2 orang junior saya, satu orangnya dari SMA 9. Ya, alhamdulillah. Lalu setelah lulus, saya angkatan 2009 jadinya. Terus saya alhamdulillah keterima jadi penerbang. Nah, dari penerbang tadi diseleksi lagi, ada tempur, ada kargo, angkut maksudnya, ada helikopter. Nah, saya dapatnya di tempur. Dan 2011 saya dinas di Madiun, sampai 2015 saya dinas di Madiun. Terus alhamdulillah waktu itu Indonesia beli F-16 ya, beli F-16 dan dibukalah skadron baru di Pekanbaru. Alhamdulillah Allah mentakdirkan saya pulang kampung 2016 sampai 2022 kemarin, 3 bulan lalu saya berdinas di Pekanbaru. Jadi di situ saya berkarir di Pekanbaru dan akhirnya saya ada kesempatan jadi ketua IKA karena saya juga sering tampil, entah bukan saya sendiri yang pengen tampil karena Allah aja mengangkat budget saya sedikit gitu ya. Jadi saya dianggap mungkin ada kemampuan untuk memimpin IKA, akhirnya saya jadi ketua IKA. Nah, sekarang ini saya berada di Madiun ini, adik-adik. Saya di Madiun di Jawa Timur dan saya masih bawa F-16 juga. Kebetulan di Madiun ini ada skadron baru yang dibuka dan saya termasuk orang yang beruntung. Beruntung untuk pindah lagi ke sini untuk menempati skadron yang baru. Silaturahim ini balik lagi ya, saya terima kasih banyak atas undangannya. Penjabarannya tidak perlu saya sampaikan kembali. Namun saya sekali lagi terima kasih banyak setinggi-tingginya kepada Bang Yustian telah membina adik-adiknya sampai 30 orang ini di-guide di bawah pimpinannya Bang Yustian, sangat luar biasa menurut saya ya. Saya aja Bang, Abang tadi bilangnya ratusan, nggak ada, saya tuh nggak nyampe segitu. Mungkin kalau udara aja saya hitung-hitung tuh ya, saya ini angka 10 mungkin yang udaranya. Lautnya hanya 1. Terus daratnya Bang Waluyo, entah beliaunya entah di mana sekarang saya juga nggak tahu. Karena saya udah nyari-nyari nomornya, udah nyari di Facebooknya, tapi ya saya kurang kurang nggak bisa menjalin komunikasi sama beliaunya. Karena entah saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti lautnya 1 terpisah juga, terus daratnya 1 terpisah, kurang ada komunikasi, tapi udara insya Allah ramai. Tapi itu pun masih di angka 10 orang. Saya sendiri sudah bikin grup, mencoba untuk kayak Bang Yustian ini menggait adik-adik itu, saya bikin grup TNI Polri, udara sama, isinya hanya udara sama TNI, sama polisi. Gitu. Itu pun nggak banyak. Kenapa udara aja? Karena tentunya saya hanya bisa memimpin orang yang di bawah saya gitu. Jadi yang di atas saya berupa angkatan laut maupun darat, di atas saya nggak bisa ini, sehingga saya ke bawah ini yang saya pimpin. Harapannya pertemuan kita kali ini akan menghasilkan
sebuah faedah yang tidak kita sangka-sangka ke depannya. Yang pasti adalah saya akan membutuhkan orang perhubungan, dan suatu saat ketika orang perhubungan membutuhkan saya, jangan sungkan. Setelah ini tolong dicatat nomor saya, lalu di chat, kirimkan nama, asal, dan gen berapa gitu ya, sehingga nanti saya akan membalas dan saya simpan nomor-nomornya. Suatu saat ketika saya membutuhkan dan adik-adik membutuhkan saya, jangan sungkan. Ini sudah saya anggap suatu rahmi, dan nanti kalau membutuhkan ya kita sudah bisa. Memang selama ini saya belum pernah berhubungan dengan orang perhubungan, namun di sisi lain saya sendiri memang sejak berdinas di Pekanbaru, 6 tahun lamanya saya di Pekanbaru, saya itu mulai dari kasus tilang sampai dengan kasus apa aja, dari terkecil sampai dengan hal terbesar itu diadukan ke saya. Jadi beberapa saya sendiri pun terpaksa berhubungan dengan instansi-instansinya kita, instansi-instansi yang berhubungan dengan masalah itu. Kadang berhubungan sama BPN, berhubungan sama dengan kejaksaan gitu kan. Berhubungan sama perhubungan kebetulan belum pernah. Cuma saya sering komunikasi Bang Yusdian, bahwasanya Bang Yusdian pernah membangun apa gitu di Semua Plus, tanda-tanda rambu-rambu gitu, bagi saya adalah suatu kontribusi yang luar biasa. Cuma secara langsung saya berhubungan sama perhubungan belum pernah. Nanti barangkali ke depannya kalau memang ada yang perlu kita kerjakan untuk membangun negeri ini, bahkan membangun diri kita, sah-sah saja. Misalkan, apa Bang, ini ada bisnis apa nih, gini kan, dalam perhubungan. Mari kita garap, nggak ada masalah, gitu kan. Saya kemarin itu tahun 2019 saya menurunkan force down pesawat Ethiopia Air yang melintas di udara, lalu saya landingkan di Batam. Kargo 777. Jadi ditangkap, habis itu saya landingkan di Batam. Memang pada saat itu tidak ada hubungannya sama saya dengan apa namanya, dengan perhubungan udara. Tapi kalau seandainya ada ya itu sangat membantu sekali gitu. Mungkin itu saja, saya tidak berpanjang lebar. Kalau setelah ini mungkin di WA saya, Bang Rusdian, saya mau izin Bang, adik-adik WA saya catat namanya, lalu nanti kita saling menyapa. Mungkin adik-adik lagi pasang status saya komen, saya pun pasang status saya komen, nggak ada masalah gitu kan. Nah selainnya mungkin karena saya tidak mendalami profesi dari rekan-rekan sekalian, bidangnya apa saja, apa aja yang bisa kita bantu, kita kolaborasikan antara perhubungan dengan IKA ini. Setelah ini seperti yang disampaikan oleh Bang Yurusdian, kita buka sesi diskusi. Nanti ada yang bertanya, silakan. Terima kasih, itu saja dari saya. Mohon maaf kalau panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Barikarma atas kata sambutannya. Acara selanjutnya adalah merupakan inti dari acara kita pada malam hari ini, yaitu perkenalan sekaligus acara ramah tamah. Perkenalan akan dimulai dari rekan-rekan tingkat 1 kepada rekan-rekan tingkat 1, dipersilakan. Mungkin bisa dimulai dari Tarni Tengku Nazira. Siap, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Mohon izin senior menyesuaikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Tengku Nazira. Nomor taruna 2201395. Program Studi Transportasi Darat Sarjana Terapan. Kampus PTDI STTD Bekasi. Angkatan 44. Generasi 22. Asal Kota Bagan Siapi-Api.
Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Polbit, Kabupaten Rokan Hilir. Mohon bimbingan dan arahannya, Kak. Siap, terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Yuk lanjut. Yang lain? Assalamualaikum Kak. Selamat malam Kak. Mohon izin senior menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri Kak. Nama Taruna Muda Bu Ananda Damarsa. Nota 220103. Prodi Transportasi Darat Sarjana Terapan. Kampus PTDI STTD Bekasi. Angkatan 44. Asal Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Polbit Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Generasi 22. Mohon bimbingan dan arahannya, Kak. Siap, terima kasih, Kak. Terima kasih. Buan. Assalamualaikum Kak. Selamat malam Kak. Mohon izin senior menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri Kak. Nama Taruna Muda Muhammad Altafrianuska. Notar 2201226. Program studi Transportasi Darat Sarjana Terapan. Kampus PTDI STTD Bekasi. Angkatan 44. Asal Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kepala Pembibitan Kementerian Perhubungan generasi 22. Mohon bimbingan dan arahannya Kak. Siap, terima kasih Kak. Terima kasih atas. Siap Kak. Assalamualaikum Kak, selamat malam Kak. Mohon izin senior menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Muhammad Rehan Hanafi, Notar 2201267, Prodi Transportasi Darat Sarjana Terapan. Kampus PTDI STTD Angkatan 44, asal Pekanbaru, Polbit Kementerian Perhubungan, generasi 22. Mohon izin bimbingan arahannya Kak. Siap, terima kasih Kak. Terima kasih Rehan. Siap Kak. Assalamualaikum Kak, selamat malam Kak. Mohon izin senior menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Muhammad Rafi Adrian, Notar 2201266, Prodi Transportasi Darat Sarjana Terapan, Kampus PTDI STTD Bekasi, Angkatan 44, asal Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Polbit Kabupaten Kampar, generasi 22. Mohon izin bimbingan dan arahannya Kak. Siap, terima kasih Kak. Terima kasih Curafi. Coba. Izin Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Lutfi Rainanta, nama panggilan Lutfi, Prodi D4 Rekayasa Sistem Transportasi Jalan, Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal, generasi 22, asal Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kepala Pembibitan Kementerian. Saya siap perkenalan dan memohon bimbingan dan arahannya untuk Kakak. Siap, terima kasih Kak. Lutfi nggak kelihatan, kepala botaknya aja yang kelihatan, mukanya nggak kelihatan. Siap Kak. Bawa lagi nggak kelihatan, cuma matanya doang. Siap, izin Kak. Oh, iya. Adik saya dulu, adik ipar saya juga sekolahnya di sana, di yang Tegal. Siap Kak. Saya dulu pernah ke sana waktu penutupannya. Yuk lanjut. Assalamualaikum Kak, selamat malam Kak. Mohon izin senior menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Muhammad Kelvin Latif Fahri, Notar 2201204, Prodi Transportasi Darat Sarjana Terapan, Kampus PTDI STTD Bekasi, Angkatan 44, asal Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Polbit Kabupaten Kampar, generasi 21. Mohon bimbingan dan arahannya Kak. Siap, terima kasih Kak. Terima kasih Cuk Adi. Selamat bertugas, berkarya ya. Baiklah, perkenalan bisa dilanjutkan dengan rekan-rekan tingkat 2 kepada rekan-rekan tingkat 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Selamat malam Kak. Mohon izin menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Kusul Kesetio Uganda.
Notar 2101078, Prodi Transportasi Darat Sarjana Terapan, asal Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Pola Pembibitan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, generasi 21. Mohon izin bimbingan dan arahannya, Kak. Siap, terima kasih, Kak. Terima kasih, Mas. Mohon izin Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior menyampaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Yazal Carimi, Notar 2101417, Prodi D4 Sarjana Terapan, Polbit Kabupaten Kampar, Kampus PTDI STTD Bekasi, Angkatan 43, Generasi 21, asal Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Siap, terima kasih Kak. Mohon bimbingan dan arahannya Kak. Luar biasa. Biasa. Coba. Baiklah, selanjutnya perkenalan bisa dilanjutkan dengan rekan-rekan ketiga kepada rekan-rekan ketiga dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin senior, izin memperkenalkan diri. Nama saya M. Hafizan Zilan Alfitra, biasa dipanggil Zilan. Saat ini saya merupakan taruna tingkat 3, program studi Diploma 4, Transportasi Darat Sarjana Terapan, Angkatan 42, Politeknik Transportasi Darat Indonesia, STTD Bekasi, Pak. Saya berasal dari Kabupaten Indragiri Hulu dan untuk MOU-nya juga Pemda Kabupaten Indragiri Hulu. Dan saya merupakan alumni SMA Plus dari generasi 19. Salam kenal kakak-kakak sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin Kak, sebelumnya saya di tingkat 2 memperkenalkan diri. Nama Alif Awal Muarawan, biasanya dipanggil Alif, dari Politeknik Pelayaran Sorong, Angkatan 15, dari generasi 21, asalnya dari Kabupaten Pelalawan. Izin arahan dan bimbingannya, Kak. Terima kasih. Selamat. Baru satu orang ini ya, yang pelayaran ya? Izin nggak, ada perwiranya juga yang sudah selesai. Ya, cocok lah di Pelalawan sana ya. Mantap. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin selamat malam Pak Yurisdian. Mohon izin selamat malam Pak Barika. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nofriandi Gunawan Harahap. Saya berpendidikan di Kampus Politeknik Penerbangan Surabaya, jurusan Diploma 3 Manajemen Transportasi Udara, Angkatan ke-6. Mohon izin saya dari Pola Formasi Pembibitan Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Udara. Mohon izin juga untuk menyampaikan senior saya satu lagi, sesama generasi 18, yaitu Ahmad Naufal, juga dari Politeknik Penerbangan Surabaya, Pak. Namun belum berkesempatan hadir dikarenakan ada gangguan sinyal. Beliau sekarang penempatan di Bandara UPBU kelas 3 Wahai, Maluku. Izin, terima kasih Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nofri, kayaknya saya pernah kenal sama Nofri ini kayaknya nih. Siapa? Sekarang saya dari Madiun ya. Nanti kalau ada kesempatan saya ke Surabaya. Izin, kapan mulai pindah tugasnya Pak? Baru 3 bulan lalu. Saya pindah ke Madiun. Kemarin itu saya ke Surabaya kemarin. Enggak, cuma lewat doang. Saya main-main ke Malang. Karena orang Madiun itu kalau nggak ke Jogja, ke timurnya paling ke Malang. Surabaya, ya kalau pengen nge-mall, Penimang Plaza ya ke Surabaya. Terima kasih ya. Siapa? Baiklah, perkenalan selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan-rekan tingkat 4. Ada rekan-rekan tingkat 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Wasana Lefki Brilian, Taruna tingkat 4 di PTDI STTD Bekasi. Saya alumni dari 19 generasi 19. Alamat saya di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Untuk pola pembibitan, saya pola pembibitan Provinsi Riau. Siap, itu saya Pak. Untuk tambahan, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Barika Harma yang sudah bersedia malam ini untuk menjadi pembicara ataupun narasumber yang kemarin Bapak sempat saya hubungi sekitar 4 hari yang lalu. Dan juga saya mau bercerita sedikit dalam pemilihan judul. Waktu saya mengetik judul itu silaturahim online alumni Seman Plus, saya sempat kebingungan antara memilih judul silaturahim ataupun silaturahmi. Jadi sempat saya searching di Google apa itu beda silaturahim dan silaturahmi. Ternyata perbedaannya, kalau silaturahmi itu dipakai untuk lingkungan umum, sedangkan untuk silaturahim itu dipakai untuk lingkungan keluarga, karib kerabat ataupun lingkungan saudara. Nah, jadi disinilah karena kita sama-sama dari 19 didik di 19, belajar sama-sama di 19, jadi saya sini memakai istilah silaturahim. Nah, inilah alasan kenapa judulnya silaturahim bukan silaturahmi. Nah, mungkin hanya itu yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi. Sudah diundang juga saya ke sini. Assalamualaikum Pak, mohon izin senior menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Wasana Bora Indra Purnama, biasa dipanggil Bora, asal dari Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Saat ini saya berada di tingkat 4, kampus PTDI STTD, sama dengan rekan saya tadi, saya generasi 19, SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Mohon izin arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin kakak-kakak untuk izin memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, Taruni Dewasa Bianca Gerini, asal dari Pekanbaru, dari generasi 19, saat ini menempuh pendidikan di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, program studi Diploma 4 Teknik Listrik Bandara. Siap, cukup. Calon ETC berarti ini ya? Siap, listrik, Kak. Oh, listrik. Oke. Baiklah, selanjutnya perkenalan akan dilanjutkan oleh kakak-kakak alumni yang telah lulus dari Sekolah Kedinasan Perhubungan. Kepada kakak-kakak dipersilakan. Izin Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri Kak. Nama saya Rahmatul Syafitri Pribadi, biasa dipanggil Rahma. Saya alumni dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat Indonesia, tapi jurusannya lalu lintas angkutan sungai danau penyeberangan, itu kampusnya di Palembang Kak. Dari STTD saya angkatan 40, kalau dari SDP-nya saya angkatan 29 Kak. Sekarang saya bertugas di Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Kak. Izin menyampaikan juga, Kak, salam dari Kak Safira Ramadhani, generasi 17. Beliau berhalangan hadir malam ini. Sekarang beliau bertugas di Pemko, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Kak. Saya sendiri dari generasi 18, Kak. Izin, Kak. Oke, makasih. Yang di Pekanbaru tadi apa? Ya, jurusan apa? Matra apa? PKB, Kak, pemeriksaan kendaraan, pengujian kendaraan bermotor, Kak. Oke, makasih ya. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Miftahul Rahma dari generasi 18. Saya lulusan dari Sekolah Temu Pelayaran Jakarta, jurusan Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhanan.
Saat ini saya bertugas di kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan kelas 3 Tanjung Wangi di Banyuwangi, Jawa Timur. Dan satu lagi saya izin memperkenalkan senior kita juga dari generasi 17, jurusan teknika dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, Kak Davcin, Kalimantan Selatan. Terima kasih, Kak. Dinasnya di mana? Banyuwangi, tempat penyeberangan ke arah Bali berarti ya? Iya, betul, Kak. Di arah ke Bali. Oke, luar biasa. Makasih ya. Baiklah, sesi perkenalan telah selesai. Selanjutnya adalah sesi ramah tamah dan bincang santai antar alumni. Host, masih host. Siap, Kak. Ya, untuk menghemat waktu kita, coba ditanya lagi kepada seluruh peserta kira-kira ada masukan untuk kita bersama atau untuk kepada Ketua Umum DPP kita, barangkali ada pertanyaan atau masukan untuk pengembangan kita ke depan. Bolehlah dilempar kepada teman-teman semua. Nanti kalau memang sudah ada, dikumpulkan dulu kira-kira masukan, mungkin ada pertanyaan, nanti bisa dijawab atau mungkin dijelaskan oleh Bapak Ketua kita. Dan nanti kita batasi saja ya, karena berhubung juga karena posisi sudah di pukul 9.30, tentu kegiatan-kegiatan masih banyak lagi yang akan dilaksanakan oleh seluruh peserta. Nanti untuk semuanya bisa kita agendakan kembali. Namun sebelum nanti ditutup, diberikan kesempatan dulu kepada seluruh peserta, barangkali ada usulan atau pertanyaan atau apapun namanya. Karena jarang-jarang juga Bapak Ketua kita ini memiliki kesempatan seperti yang pada saat ini dengan kesibukan beliau. Tentu kita sangat mengapresiasi beliau dan kesempatannya tidak kita sia-siakan saja dengan kita banyak-banyak untuk langsung menyampaikan ide-ide atau saran-saran atau inovasi kepada beliau. Ya, dipandu oleh host, dikumpulkan dulu atau beberapa orang, nanti boleh nanti ditanggapi oleh Bapak Ketua kita. Itu saja host. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Baiklah, mungkin ada saran atau ada yang ingin disampaikan dari seluruh audiens peserta silaturahim kita pada malam hari ini. Jika ada yang disampaikan, dipersilakan. Mohon izin Pak, izin bertanya Pak untuk Pak Barika Harma. Sebelumnya kemarin saya sempat WA Bapak menyampaikan kalau kita lebih baiknya itu bertemu secara tatap muka dan sebagusnya itu sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran itu kan biasanya bulan Ramadan Pak. Dan biasanya kalau kami di pendidikan itu pertengahan Ramadan itu udah libur Idul Fitri ataupun libur Lebaran. Jadi bagaimana apakah kita bisa melaksanakan pertemuan entah itu buka bersama gitu Pak di pusatnya di Kota Pekanbaru gitu Pak untuk Ramadan, kebetulan Ramadan tahun ini itu di pertengahan Maret Pak. Siap, terima kasih. Terima kasih, Levki. Saya jawab ya. Kalau memang acara itu ada, saya sangat senang sekali dan insya Allah kalau memang saya lagi di Pekanbaru, saya usahakan untuk hadir dan saya sangat excited. Lalu untuk sebagai gambaran, bedanya dengan adik-adik yang masih taruna, tentunya sebagai siswa udah jelas dia kapan liburnya. Namun kalau orang-orang seperti saya ini biasanya 3 hari ataupun 4 hari sebelum Lebaran tuh baru dikasih liburnya ya. Tapi kalau taruna ini kan ibaratnya memang masih disayang-sayang gitu ya. 2 minggu sebelum Lebaran udah cuti. Tapi kalau saya sendiri 3 hari sebelumnya. Ya nggak ada masalah. Saya sendiri nanti saya akan
hadir kalau memang saya lagi di Pekanbaru. Tapi pun kalau seandainya menyangkut dari apa yang disampaikan yang pertama tadi, tatap muka tadi, saya sendiri di Madiun, kalau seandainya memang ada kesempatan main ke Madiun, silakan. Saya dengan senang hati saya layani ya, main ke Madiun, barangkali mau main ke apa itu Gunung Lawu itu, saya tunggu ya. Thank you. Siapa? Terima kasih banyak. Baiklah, terima kasih kepada Levki atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lainnya? Dipersilakan jika ada pertanyaan. Mohon izin nggak sebelumnya, mungkin lebih ke pendapat atau saran, bukan ke pernyataan ya. Jadi kayak biasa kalau misalnya dari perhubungan sendiri, kalau Taruna Perhubungan, kalau untuk dicuti biasanya kan kalau tidak di akhir tahun, biasanya di bulan Ramadan. Tapi pada saat cuti di akhir tahun, biasanya tidak semua dari taruna-taruni yang ingin pulang balik ke daerahnya masing-masing karena juga bukan hari rayanya mereka. Jadi saya ada saran untuk dari perkumpulan kita yang dari alumni dari perhubungan untuk dapat melakukan sosialisasi kepada adik-adik yang dari kelas 12 yang nantinya akan melanjuti sekolahnya ke perguruan tinggi, karena dari yang saya alami sendiri bahwa untuk adik-adik kita yang dari kelas 12 terkadang mereka tidak mengetahui jalur yang ada pada perhubungan itu sendiri, dan terkadang mereka juga tidak mengetahui bahwa kalau sekolah kedinasan perhubungan itu ada loh sebenarnya. Yang mereka tahu itu kadang yang terkenalnya aja, kadang Akpol, Akmil, atau sekolah-sekolah universitas lainnya, dan bahkan sebenarnya untuk sekolah kedinasan perhubungan sendiri ini bisa bersaing dengan perguruan-perguruan tinggi lainnya gitu. Jadi kalau saran dari saya, pada saat ada cuti misalnya, atau pada bulan Ramadan bisa kita kolaborasikan dengan buka puasa bersama yang seperti Bang Levki sampaikan tadi. Bisa kita kolaborasikan dengan acara sosialisasi. Biasanya juga kalau setiap gen biasanya ada tradisi, bukan tradisi juga sih, kayak lebih acara yang dilakukan setiap tahun oleh setiap angkatan. Biasanya ada tradisi untuk melakukan buka bersama. Jadi misalnya nanti kalau ada kesempatan dari generasi 23, sekarang yang dari kelas 12 di Smam Plus, itu sudah generasi 23 kalau tidak salah, mungkin bisa kita kolaborasikan untuk dapat berkumpul dengan alumni Smam Plus dari perhubungan. Mungkin kalau misalnya acara kita berhasil, untuk yang kecil perhubungan mungkin nanti tahun depannya bisa kita lebih luaskan cakupannya, bisa seperti untuk penerimaan di militer seperti Akpol, AU, AL, seperti yang Kak Barika sudah jalani seperti sekarang. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih Kak Barika, Kak Yurisdian. Mohon izin Bang Yuris, kayaknya abang yang lebih pantas untuk menjawabnya. Tapi Iya, jadi ya. Pertama, tentu apapun yang kita lakukan ini berhubungan dengan Semampus, tentu kita memang berkoordinasi lah dengan IKA ya. Artinya sekalipun itu hal-hal yang kecil, makanya dengan adanya organisasi kita ini juga sepertinya organisasi IKA masuk di dalam komite sekolah. Jadi artinya ada peran sebenarnya kita sebagai alumni di dalam kemaslahatan sekolah. Memang secara kursi mungkin kita tidak tahu apakah diberikan kursi di sana di komite sekolah, tapi sepertinya kita bisa memberikan peran kita secara
signifikan. Nah, jadi tadi yang disampaikan oleh Dinda tadi terkait tentang sosialisasi. Nah, jadi sebenarnya ini sangat bagus ya terkait tentang sosialisasi ke adik-adik. Hanya saja polanya, karena untuk mencocokkan waktu kita memiliki kesempatan dari kitanya untuk bersosialisasi dengan kondisi sekolah. Nah, di sini yang agak sedikit harus perlu kita berkomunikasi dengan pihak sekolah. Kadang kitanya bisa, sekolahnya libur. Nah, itu juga menjadi persoalan. Tapi secara signifikannya boleh saja dengan pola begini, Dinda. Karena setiap matra itu beda-beda ya untuk kapan mulai dan berakhirnya cuti. Tidak salah juga ketika Adinda atau teman-teman lain yang memiliki kesempatan jalanlah ke sekolah. Artinya kalau ditunggu kita bersama-sama tentu pasti ada yang bisa, pasti ada yang tidak. Ada kesempatan cuti, nah setidak-tidaknya bersilaturahim dengan pihak sekolah, dengan guru-guru yang masih ada di sekolah. Kemudian pasti setelah kita berkoordinasi dengan guru kita, minimal kita bisa untuk menyampaikan informasi-informasi setidak-tidaknya tentang jurusan yang sedang kita ambil pada saat kita ketarunaan. Nah, memang bagus sebenarnya kalau kita polakan begitu. Nah, jadi sebagai informasi awal, sekitar seminggu yang lalu ya, sebelum final Argentina-Prancis, saya sempat ke sekolah ya, dalam arti atas nama pemerintah Kabupaten Kampar menyerahkan ada buku ya, buku terkait tentang keselamatan transportasi, kemudian diterima oleh pihak perpustakaan. Kadang-kadang kita tidak bisa kasih uang ya, Dinda Barika, tapi kita bisa berikan buku lah, karena buku itu pastinya akan dibaca lah oleh seluruh kabupaten kota. Kalau buku itu saya serahkan ke perpustakaan Kampar, tentu anak-anak Bangkinang saja yang baca. Tapi kalau buku itu kita titipkan ke perpustakaan plus, tentu 12 kabupaten kota yang akan baca. Tentu berkahnya akan lebih luar biasa. Buku tentang keselamatan transportasi. Nah, jadi saya sedikit agak menyesuaikan dengan kondisi sekolah pada saat itu. Ya, kita berkeinginan ingin bertemu di kelas 12, sementara kelas 12 yang tidak ada di sana. Jadi artinya memang betul-betul kita yang mencocokkan kadang-kadang kalau kita ingin memberikan sosialisasi. Nah, sebenarnya adik-adik itu sangat membutuhkan sebenarnya sentuhan dari teman-teman semua. Artinya tidak hanya STTD saja, juga dari matra yang lain, dari PPIC, dari STIP. Mereka butuh sebenarnya. Nah, betul yang disampaikan karena belum tahu. Nah, jadi nanti artinya ketika memang kita ada kesempatan, kalau saya ke sana, pasti saya akan lempar juga ke grup. Ada tidak adik-adik yang berkesempatan pada saat saya ke sana? Ada yang bisa, ada yang tidak, ada kadang-kadang saya ditemani oleh adik-adik saya, kemudian ada yang betul karena sedang sekolah. Nah, jadi ini juga menjadi dilema kita berkeinginan, tapi waktu dan momen itu sampai di sekolah kadang-kadang kita menyesuaikan dengan pihak sekolah. Nah, jadi secara umum, walaupun yang kami datang ke sekolah itu tidak sekedar hanya atas nama pemerintah Kabupaten Kampar, kita juga petakan kepada adik tersebut. Adik-adik kelas 12 itu sudah kita berikan peta. Kita buka pengumuman si pencatat. Oh, ternyata ada pola pembibitan kementerian yang selama ini mereka tidak ketahui. Kita buka semua matranya. Darat, laut, udara. Di darat ini tidak hanya STTD loh, ada PPIC, ada Madiun, ya ada di situ Politeknik Perkeretaapian Madiun, ada Poltek Trans SDP, ada Poltrada Bali, dan banyak sekali. Oh, mereka baru ada ya. Kami kira cuma STTD saja. Oh, begitu juga dengan di udara. Di udara semuanya ada lengkap itu. Poltek Bank tidak hanya satu, tidak hanya PPIC saja. Nah, begitu juga dengan laut, tidak hanya STIP saja. Ternyata ada Poktelpek, Politeknik pelayaran ya, Poltekpel ya. Bahkan di Sumbar itu ada Poltekpel, di Malahayati ada Poltekpel, di Palembang ada juga, dan seterusnya. Jadi informasi awal itu sangat mereka butuhkan. Jadi artinya ke depan kadang pengumuman saja bagi mereka mungkin kurang ya, apalagi kalau sempat nanti senior-seniornya yang berdinas memakai pakaian dinas datang ke sana, tentu akan menambah semangat mereka, euforia akan semakin tinggi. Jadi saya sarankan kepada adik-adik semua, bagi yang berkesempatan masih dalam status taruna, dengan arti tidak bermaksud untuk ria ya, untuk memamerkan kita ini adalah taruna, cobalah jalan ke sekolah, bersilaturahmi dengan guru-guru di sana, kemudian kalau ada kesempatan boleh, pasti mau itu guru, tolong berikan saya kesempatan untuk sedikit menyampaikan informasi kepada kelas 12, pasti diberikan kesempatan. Ya, artinya di luar dari yang diprogramkan secara sosialisasi seperti yang disarankan oleh
Adinda tadi. Jadi ke depan tidak hanya itu saja yang dibutuhkan oleh adik-adik tersebut, tidak hanya pengumuman, bahkan bagaimana strategi-strategi dalam mengerjakan soal, kemudian dalam mengikuti tahapan-tahapannya. Jadi seperti itu informasi awal. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ketua Umum, silakan. Terima kasih Bang Iris. Jadi memang tadi yang disampaikan sama Adinda Alif tadi benar ya. Banyak adik-adik itu yang nggak tahu mau kemana kalau pengen berhubungan. Dan saya sendiri pun ketika mendengarkan adik-adik tadi menyampaikan saya sekolah di sini, di sini, loh kok beda-beda gitu ya. Kalau saya dulu kan kalau masuk darat udah jelas daftarnya ke Kodam. Kalau pengen daftar udara ya Lanut. Kalau pengen laut paling dekat itu Tanjung Pinang. Sedangkan perhubungan ini sepertinya luas banget gitu loh. Daratnya aja mungkin ada beberapa tempat dan ada beda jurusan, beda lokasinya untuk daftar. Belum lautnya gitu ya. Sehingga kalau dipikir-pikir ternyata luas ternyata. Perhubungan ini luas. Gitu loh. Walaupun nanti luas tapi bisa dikumpulkan dalam setelah berdinas itu bisa berkumpul dalam satu naungan perhubungan. Sehingga saya sendiri orang yang sudah di dunia nyata aja masih bingung sampai sekarang sebenarnya gitu. Apalagi adik-adik kita di sana yang masih terkungkung di dalam asrama itu mungkin mereka sendiri butuh gitu loh. Itu saja mungkin silakan diatur waktunya. Guru-guru kita itu sebenarnya sangat senang kalau seandainya kita ada suatu ide untuk melakukan promosi, justru itu yang ditunggu-tunggu. Dari semua guru yang ada itu, yang sering berhubungan sama saya itu Bu Ani. Bu Ani dulu minta adanya outbound, diselenggarakan psikologi lapangan, sehingga alumni-alumni yang sudah di psikologi memberikan game atau memberikan kegiatan psikologi lapangan, kayak gitu-gitulah. Dan saya menyalurkan dulunya, saya sebagai penyambung lidah aja. Insya Allah bisa terlaksana, alhamdulillah bisa terlaksana. Kalau adik-adik sekalian ingin mempromosikan Taruna Perhubungan, wah itu menurut saya bagus sekali, sehingga membuka wawasan mereka. Setelah itu mereka akan mau kemana jadi bisa. Mungkin kalau saya seperti mereka, kalau tidak ada kunjungan dari perhubungan, sayanya pengen jadi perhubungan ya bingung juga saya mau kemana perhubungan itu. Paling nggak saya hanya kontak Bang Yuris saja mungkin balik lagi. Dulu masuk SMA waktu itu kursus nanya Bang Yuris, lulus SMA nanya Bang Yuris lagi gitu kan. Gitu. Jadi kalau adik-adik sekalian berkesempatan untuk itu, saya sendiri berterima kasih dan diusahakan untuk bisa seperti itu ya. Lalu kalau ingin berkoordinasi bikin acara bisa tanya sama saya ataupun tanya Bu Ani. Bu Ani itu paling senang itu kalau dihubungi kalau seandainya ada niatan dari alumni untuk memberikan santiaji ataupun wawasan kepada adik-adik itu Bu Ani itu paling welcome dan paling senang malahan gitu ya. Itu aja. Nanti yang dari tapi memang yang paling keren itu ya yang masih taruna. Kalau kita yang sudah berdinas ini, apalah kita ini kan. Tapi kalau masih taruna itu dengan chevron gagah perkasa gitu kan, itu langsung kesemsem itu. Yang cowoknya, wah, ceweknya langsung tuh. Oke, thank you ya. Terima kasih kepada Kak Iris dan Kak Barika atas jawabannya. Jika masih ada, dipersilakan. Jika tidak, kita akan lanjutkan dengan acara terakhir, yaitu sesi foto bersama. Host, siap Kak. Izin ini ada sedikit pesan untuk adik-adik semua ya. Kepada adik-adik kita yang sudah bekerja lah, tepatnya yang sudah berdinas. Ada segelintir bahasa-bahasa di dunia kerja kita, apakah itu di dinas perhubungan atau mungkin di satuan-satuan di bawah kementerian. Bahasanya ini begini, artinya komunikasi
anak-anak dari atau alumni sekolah perhubungan itu sepertinya agak sedikit tertutup ya, terbatas hanya untuk kalangan-kalangan mereka sesama alumni saja. Jadi artinya hal seperti ini sebenarnya tidak enak didengar ya, artinya tidak begitu bagusnya kalau kita apabila sudah mulai masuk dalam dunia pekerjaan. Sekalipun kita bertemu atau berhadapan atau berinteraksi di dunia kerja bukan dengan alumni sesama matra ataupun beda matra, mereka juga bagian dari perhubungan. Artinya bukan berarti nanti kita hanya dekat atau berinteraksi sebatas dengan yang alumni-alumni saja. Nah, ini yang sama-sama kita harus pahami. Kadang-kadang informasi itu tidak hanya didapatkan dari alumni saja, ataupun pembinaan juga tidak dari alumni, juga dari senior-senior yang mungkin sudah lama bekerja di tempat kerja kita. Sehingga tidak ada dikotomi-dikotomi apabila kita ingin berinteraksi di dunia kerja. Itu yang mudah-mudahan ke depan tidak terjadi di alumni kita. Artinya membaur saja di dunia bekerja. Kadang-kadang kita tidak tahu rezeki kita ya, mungkin nantinya dipromosikan. Mungkin bukan alumni yang mempromosikan, mungkin nanti dari teman-teman yang bukan alumni. Jadi artinya tidak mentok kita hanya dekat dengan alumni saja. Sama saja kalau sudah bekerja itu kita harus sama-sama respect. Kemudian bagi adik-adik kami yang sedang dalam proses taruna, khusus di taruna tingkat 1, betul-betul kita nikmati ya proses kita sebagai seorang taruna, karena tidak akan terulang lagi. Coba kalau sekarang Bapak Barika coba pakai lagi pakaian PDL-PDH-nya, kalau nggak diketawakan gitu ya kan, tak mungkin terulang lagi. Artinya momen itu sangat-sangat kita harus nikmati. Ketika kita tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, nikmati karena tidak akan terulang lagi. Kalau kurang lebihnya tentu ada ya di setiap kampus itu. Tentu kita berusaha untuk tetap harus bersyukur ya, karena di antara sebanyak kita yang ikut si pencatat, ribuan itu yang tereliminir ya, karena kita yang ditakdirkan, kita yang diberi berkah untuk menjadi yang lulus tersebut. Jadi makanya kita harus banyak-banyak bersyukur. Kalau terjadi pahit-pahitnya di dalam dunia kampus itu sudah biasa saja, itu adalah bumbunya kampus. Kalau tidak ada bumbunya tak enak di kampus. Dan itu akan menjadi bahan cerita kita ketika nanti kita sudah bekerja. Nah, kemudian bagi adik-adik kami yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian, bagi yang tingkat 4, tingkat 3, tetap semangat ya. Artinya setahun lagi mudah-mudahan ke depan sudah memakai pangkat di bahu kita ya. Kita akan tunggu inovasi-inovasi dari teman-teman semua. Sekalipun nanti teman-teman sudah bekerja, bukan berarti nanti komunikasi kita tidak akan bagus, bahkan harus lebih bagus lagi. Oh, saya ini kerjanya di bidang ini. Nah, kita tidak tahu ya, kita tidak tahu kapan kita akan membutuhkan orang. Nah, makanya sebelum kita betul-betul akan membutuhkan, kita harus selalu untuk berusaha silaturahim itu tidak terputus. Jadi artinya itu yang saran dan pesan kepada kita bersama. Kalau di pemerintahan daerah itu ingat bahwasanya berbeda dengan di TNI. TNI itu seperti apapun TNI, pensiunnya bisa jadi di kedinasan TNI. Tak mungkin nanti dia pindah ke kedinasan bukan TNI. Tak mungkin nanti Pak Barika pensiunnya jadi PNS. Tidak mungkin. Nah, kalau di perhubungan ataupun di pemerintahan daerah, kita yang berada di dinas perhubungan, ya bisa saja nanti kita akan di rolling berbeda posisi kita yang awalnya mungkin CPNS-nya di dinas perhubungan, boleh jadi nanti berputar-putar di dunia pemerintahan. Nah, itu tidak juga menjadi satu persoalan. Yang penting semangat kita pada saat kita menimba ilmu itu tetap kita harus tingkatkan. Artinya kita menjadi satu bekal bagi kita untuk menapaki dunia pekerjaan yang sesungguhnya ke depan. Dan jangan sampai nanti kita dengarkan terjadinya kemunduran integritas ya. Karena banyak sekali kita juga dengar ketika di tarunanya bagus perangainya, kalau sudah dunia bekerja, ya kita sama-sama harapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Karena integritas itu sangat penting, tidak hanya selama kita menjadi seorang taruna. Pertahankan itu, karena kadang-kadang mencari orang yang masih memiliki integritas di zaman saat ini sangat sulit ya, karena sudah tergerus oleh hal-hal yang bersifat personal-personal di dunia pekerjaan. Saya rasa itu yang pesan dari kami. Mudah-mudahan nanti ini tidak hanya untuk adik-adik sekalian, untuk saya juga ya, karena banyak sekali goncangan-goncangan kalau sudah kita masuk di dalam dunia pemerintahan. Ya, terima kasih host.
Ya, terima kasih kepada Kak Irisdian atas pesan yang telah disampaikan. Baiklah, kita masuk ke acara terakhir, yaitu sesi foto bersama. Baiklah, akan saya hitung sampai 3, nanti akan di screenshot oleh Refki. Baiklah, 1, 2, 3. Baiklah, siap, cukup. Baiklah, demikian acara kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dan rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung kepada acara silaturahim pada malam hari ini. Saya ucapkan maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siap, terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak Pak Barika dan Pak Yustian. Terima kasih. Salam hormat untuk semuanya. Pak Yuris dan adik-adik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siap, terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak. Saya juga izin live ya, teman-teman semua. Nanti kalau masih ada yang lain mau masih di dalam Zoom silakan. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon izin live, Kak.